Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolah gambar. Anak-anakku, hampir semua orang itu suka menggambar. Yang mulanya menggambar coret-coret hingga gambar yang bagus. Menggambar itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama bisa menggunakan buku gambar dan pensil warna, dan cara yang kedua bisa menggunakan perangkat komputer sebagai media untuk menggambar. Kalian pasti bertanya-tanya, ada berapa jenis sih Bu perangkat lunak pengolah gambar itu? Perangkat lunak pengolah gambar itu sendiri adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menggambar. Perangkat lunak pengolah gambar itu banyak sekali jenisnya. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas 3 perangkat lunak pengolah gambar. Yang pertama adalah Paint. Yang kedua adalah Photoshop. Yang ketiga adalah CorelDRAW. Paint adalah program pengolah gambar yang dibuat oleh perusahaan perangkat lunak Microsoft Corporation. Microsoft Corporation ini juga membuat program sistem operasi Windows. Oleh sebab itu anak-anak, jika kalian menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows, maka kalian tidak perlu menginstal program Paint karena sudah terdapat di dalamnya. Berikut ini adalah tampilan jendela Paint. Sama halnya dengan Paint, Photoshop adalah perangkat lunak pengolah gambar. Akan tetapi, kalau Photoshop itu buatan dari Adobe System. Photoshop ini tersedia berbagai versi. Tools yang ada pada Photoshop merupakan alat yang dapat membantu pengguna dalam mengedit. Photoshop ini dikhususkan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dalam format bitmap. Berikut adalah tampilan jendela Photoshop. CorelDRAW adalah program pengolah gambar. CorelDRAW itu sendiri adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. CorelDRAW mempunyai beberapa versi, mulai dari versi 1 hingga versi CorelDRAW Graphic Suite 2019. CorelDRAW dapat menghasilkan gambar dengan kualitas baik dan tidak kalah dengan bitmap meskipun berbasis vektor. CorelDRAW banyak digunakan dalam membuat logo, brosur, poster, undangan, sampul buku, ilustrasi, dan kartun. Berikut adalah tampilan jendela CorelDRAW. Anak-anakku, jika komputer kalian menggunakan sistem operasi Windows, kalian tidak perlu menginstal program Paint ke komputer kalian. Oleh sebab itu, kita kali ini akan membahas lebih detail tentang Paint. Sebelum kalian ingin menggunakan Paint, maka kalian perlu membuka programnya terlebih dahulu. Membuka program Paint ini terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah klik tombol Start yang berada di sebelah bawah kiri layar monitor. Klik All Program. Klik Aksesoris. Dan langkah yang terakhir adalah klik Paint. Cara yang kedua dalam membuka Paint. Kalian hanya perlu klik 2 kali pada icon Paint yang ada di layar monitor. Setelah mengikuti langkah-langkah untuk membuka Paint, kalian telah berhasil membuka program Paint. Tampilan program Paint akan muncul di layar monitor kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita menggunakan programnya, kita kenali dulu setiap bagian-bagian yang terdapat di program Paint. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar.
Nah, anak-anak, Quick Access Toolbar ini memuat tombol cepat yang meliputi Save, Undo, dan Redo. Yang kedua adalah baris judul. Baris judul disebut juga title bar. Baris judul ini terletak di paling atas dari jendela kerja Paint yang berfungsi untuk menampilkan nama file. Yang ketiga adalah tombol ukuran jendela. Tombol ukuran jendela ini disebut juga control button. Control button berada di bagian atas jendela Paint yang sejajar dengan baris judul. Nah, anak-anak, control button ini terdapat 4 tombol. Yang pertama ada close, restore, minimize, dan maximize. Yang keempat adalah baris menu. Baris menu ini disebut juga menu bar yang terletak tepat di bawah baris judul. Yang kelima adalah tools. Tools disebut juga icon yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang keenam adalah colors. Colors ini menyediakan berbagai pilihan warna yang dapat digunakan untuk mengolah gambar. Terdapat 20 pilihan warna yang dapat kalian pilih. Yang ketujuh adalah area kerja. Area kerja digunakan untuk menggambar dan area kerja adalah bagian paling besar di tampilan Paint yang berwarna putih dan berbentuk persegi panjang. Area kerja ini digunakan untuk mengolah gambar hingga selesai. Dan yang terakhir adalah zoom. Zoom adalah fasilitas pada jendela Paint yang digunakan untuk memperbesar gambar dan juga memperkecil gambar pada lembar kerja Paint. Terima kasih anak-anakku. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.